Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adib bersama dua rekan saya. Saya Trio Zuliantino, Saya Wingky Azwadi Saputra. dan kali ini kami akan membahas perihal dampak COVID-19 di sektor pendidikan terkhusus di Indonesia. Baiklah kawan-kawan, simak videonya berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam videonya lebih jauh, pertama-tama ialah kita akan flashback dulu sejak pertama coronavirus ini mendatangi Indonesia, yang dimana ketika coronavirus atau COVID-19 ini datang, dia ini memberikan banyak efek dan pengaruh-pengaruh yang dapat merubah dari aspek pendidikan, sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi, bahkan dunia pendidikan pun ikut terpapar dampak ini. Perkenalkan, nama saya Princess Anissa dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pendidikan di Indonesia saat ini, terkhusus di masa pandemi? Menurut saya mengenai pendidikan di masa saat ini, di saat pandemi ini, jujur kurang efektif karena sebelumnya pada saat kita tatap muka, bersosial dengan satu sama lain, itu sangat mempengaruhi hubungan kita dalam belajar. Namun saat ini semuanya terhambat karena seperti kurangnya pengertian dari satu sama lain antara guru, dosen ke mahasiswa atau siswanya, kurangnya interaksi, kurangnya keefektifan waktu dalam pembelajaran. Apa yang Anda rasakan dalam pendidikan saat ini, dalam proses perkuliahan khususnya sebagai mahasiswa? Yang saya rasakan di perkuliahan saya sendiri itu, yang pertama tugas yang kadang tidak sesuai dengan porsinya. Setelah itu keefektifan waktunya. Misalnya guru memberikan tugas pada hari ini, namun pengumpulannya itu dipercepat seperti tidak sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Dan juga interaksi antara dosen kepada mahasiswanya itu menurut saya kurang. Karena biasanya seharusnya kalau Zoom ya Zoom terus, tapi ini kadang terlewat saja, hanya untuk absen saja, itu. Bagaimana saran atau solusi dari Anda untuk pendidikan kita pada saat ini? Saran saya untuk pendidikan kita saat ini ya secepatnya mungkin pandemi ini berakhir, segera tatap muka kembali atau dengan sistem yang baru. Apakah mahasiswa hanya sebagian masuk pada hari ini, besoknya diganti sama yang belum masuk atau yang lain, dan solusinya mungkin lebih ke profesionalan seorang dosen kepada mahasiswa dan kedisiplinan mahasiswanya sendiri juga. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nando, mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2017, dan alhamdulillah dipercaya kawan-kawan untuk memimpin Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada saat ini. Bagaimana pendapat kakak terhadap pendidikan di Indonesia, terkhususnya di masa pandemi saat ini? Pendidikan terluasnya di Indonesia bagi saya pribadi itu sangat menurun. Kenapa menurun? Karena kita yang belum besar-besaran dihadapkan dengan era online, serba online kan tiba-tiba online. Karena kita tatap muka pun moral seorang siswa, seorang anak-anak itu sudah bagaimana? Apalagi ketika kita kuliah online kan, yang anak-anak hanya dikasih tugas, hanya mengerjakan tugas di rumah, setelah kumpul tidak ada pendidikan etika kecuali dari keluarga. Untuk masalah lingkup pendidikan. Oke, dan selanjutnya yaitu apa yang kakak rasakan selaku mahasiswa dan juga gubernur Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam menanggapi dampak yang terjadi di kampus ini? Untuk di pandemi ini ya mungkin saya pribadi dulu ya. Saya pribadi sebagai mahasiswa itu pernah merasakan satu semester dengan kuliah daring yang
saya dapatkan hanya tugas, hanya penjelasan beberapa, tapi tidak masuk di saya pribadi, tidak bisa saya cerna untuk secara luasnya bagaimana. Karena selayaknya kita mahasiswa, kita berpendidikan, ketika kita menyerap ilmu itu memang harus bisa diserap dengan ikhlas, bisa diserap dengan sebagaimana mestinya. Kalau kita melalui online, ya melalui daring kan, bagaimana ketika dosen memberikan tugas hanya memberikan tugas, tidak memberikan penjelasan. Bagaimana ketika diskusi kita selesai diskusi, bagaimana dosen menyimpulkan. Kalau secara online kan penyimpulannya mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin kalian juga mahasiswa merasakan, begitupun saya yang pernah merasakan pada saat ini, bagaimana terdampaknya juga terhadap mahasiswa, terhadap orang tua kita segala untuk masalah pendidikan di kalangan kampus ya. Dan yang terakhir adalah apa saran atau solusi yang kakak harapkan untuk di masa pandemi ini? Iya, kalau untuk saran dan solusi di tingkat luasnya kayak di sekelas pendidikan kan, kemarin pemerintah mengeluarkan peraturan genap ganjil untuk sekolah. Jadi itu saya sedikit tertarik karena bagaimana mereka bisa datang ke sekolah untuk menyerap ilmu dengan melalui offline dan membentuk etika moral mereka ya. Nah, dan saat ini saya lihat itu tidak ada lagi, sekarang kembali online seperti semula. Kenapa tidak diperpanjang dengan mungkin peraturan-peraturan setiap per 3 bulan atau per berapa bulan itu rapid test atau segala macam. Jadi kan pendidikan kita juga bisa normal seperti semula, walaupun yang tadinya di kelas itu orang 30 ataupun 40 menjadi setengah. Jadi kan itu juga bisa kita jaga jarak untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu mungkin untuk saran dari saya, tetap menjalankan peraturan pemerintah yang telah terlaksana. Dan itulah beberapa hal yang disampaikan oleh para pelaku pendidikan terhadap apa dampak yang ditemukan oleh pandemi COVID-19 ini di sektor pendidikan. Beberapa hal tersebut dapat kita rasakan. Yang pertama, ketidakefektifan pembelajaran via online. Dari hal tersebut dimulai dari banyaknya tugas yang menumpuk, juga dengan ditambah deadline yang kian tidak masuk logika, dan yang paling terasa tidak adanya interaksi sosial secara langsung baik di sekolah, di kampus antara siswa mahasiswa dan teman-temannya, juga mahasiswa dengan dosen. Itulah tadi. Dan untuk saya mungkin lebih ke saran dan solusi bagi dunia pendidikan di era COVID-19 ini. Mungkin solusinya itu lebih ke sistem pendidikannya yang harus diperbarui, karena adaptasi ke online ini cukup susah bagi kita yang sering melakukan via online. Karena dari segi online ini banyak sekali hal-hal yang belum bisa kita atasi, seperti terkendalanya sinyal internet dan hal-hal yang perlu ditanggulangi lainnya. Dan untuk saran dan solusi seperti sistem dan untuk kuliah offline kembali ataupun tatap muka menjadi solusi terbaik pada saat ini untuk kita gunakan. Baiklah kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Semoga kita mendapatkan sebuah pencerahan dan kita dapat mengevaluasi sistem pendidikan di era sekarang secara bersama-sama. Saya Trio Zulentino. Saya Muhammad Adib. Saya Wingky Azwani Saputra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.